Ibu yang kami hormati, tentunya bicara mengenai acara hari ini, program Kota Masa Depan ini saat ini telah memasuki batch kelima, yang dimana setelahnya setelah sukses dijalankan di berbagai kota di Indonesia sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2021. Program ini juga menjadi salah satu upaya Grab dalam memberikan pelayanan yang baik dan juga pendampingan yang konsisten kepada UMKM yang membutuhkan bantuan, juga dalam pengembangan ekosistem bisnis dan peningkatan jiwa kewirausahaan. Program ini juga merupakan bentuk komitmen Grab untuk terus berkomitmen mendorong pengembangan digitalisasi UMKM di Indonesia. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu semuanya. Dan juga tentunya termasuk untuk mencapai target pemerintah, yaitu 30 juta UMKM terdigitalisasi tahun 2024. Wow. Sekaligus juga membantu UMKM dalam meningkatkan adaptasi penggunaan digital untuk meningkatkan peluang usaha serta menambah rezeki pastinya bagi Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini ya. Baik, Bapak Ibu dan juga seluruh tamu yang berbahagia, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita saksikan bersama sapaan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Richard Aditya selaku Director of West Territory Grab Indonesia. Kepada Bapak Richard Aditya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua yang bisa hadir di acara yang luar biasa pagi ini. Supaya semangat, izin saya mau pantun. Ini saya belajar supaya pas bahasanya dengan bahasa di Kota Padang. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Pai baburu mandape ruso. Ruso dijual ke pasar baso. Cakep. Salamai datang Bapak Jo, Ibu Sadanyo. Salamai baso di ruangan Kitobo. Semoga diterima dengan baik. Pada dasarnya saya Richard di sini mewakili Grab Indonesia, sangat bersuka cita, juga turut bangga bisa sama-sama terlibat berkolaborasi dengan pemerintah setempat memajukan UMKM. Saya mau menyapa dulu, selamat pagi untuk yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Bapak M. Riza Damanik sebagai staf ahli Menteri Hubungan antar lembaga Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu Ibu Aha Novieta, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang diwakili Bapak Roni Salomo, Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat PMSE dan Perdagangan Jasa. Lalu juga Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Bapak Dr. Enrisal MSI, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, pejabat PJ Wali Kota Padang yang diwakili Bapak Yosef Triawan, pejabat Sekretaris Daerah Kota Padang beserta jajaran, Ketua Umum DPP Apindo Sumatera Barat yang diwakili Bapak Muhammad Nazif, Ketua Bidang Informasi dan Teknologi Apindo, serta pastinya rekan-rekan jajaran pimpinan Grab yang bisa berhadir juga pagi hari ini, serta semua tamu undangan, rekan-rekan jajaran Kemenko UKM, Kemenko Bidang Perekonomian, Pemprov Sumatera Barat, Pemkot Padang, Apindo, para mitra Grab, rekan-rekan dari Grab dan OVO yang juga sempat hadir pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat atas suksesnya rangkaian program Kota Masa Depan di Kota Padang. It's an honor, satu kehormatan buat kami bisa menyelenggarakan program kolaborasi yang nyata untuk masa depan yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Masa Depan, di mana berani digital berkolaborasi dengan pemerintah Kota Padang. Tadi waktu saya masuk, saya sempat mampir juga bersama Pak Riza, sama rombongan. Saya cukup kaget dan senang ya melihat beberapa perwakilan UMKM yang bisa ikut hadir tadi di depan booth-nya. Mulai dari masakan Padang, sampai ada sop durian, keripik balado, dan semuanya ini sangat menarik. Apalagi bagi pendatang melihat ini semua, kayaknya mau dibeli semua dibawa pulang ke Jakarta. Dan
ini semua kita melihatnya sangat baik karena sudah memanfaatkan platform digital, platform online seperti GrabFood, GrabMart, dan juga pembayaran digital melalui OVO. Jadi ini sangat sejalan dengan harapan kami berani digital. Program Kota Masa Depan ini merupakan program tahunannya Grab yang bekerja sama dengan mitra bisnis dan pemerintah, dan ini sudah dijalankan khususnya untuk kota-kota di Tier 2, Tier 3 di Indonesia sejak tahun 2021. Kalau tadi sempat disampaikan, ini merupakan batch yang kelima. Jadi berkesinambungan, berkelanjutan. Dan Kota Padang ini yang cukup membanggakan, kota pertama di Sumatera yang mulai masuk sebagai kota masa depan. Jadi mungkin tepuk tangan untuk semua yang hadir di sini mewakili Kota Padang. Dan sudah menjangkau lebih dari 26.000 pelaku UMKM, 13 kota, dengan segala rangkaian dari pelatihan sampai pendampingan yang konsisten. Jadi ini tidak hanya sekali, tapi monitoring dan pendampingannya dilakukan terus-menerus supaya UMKM ini bisa benar-benar berkembang, meningkatkan ekosistem bisnis, dan juga pastinya jiwa wirausahanya terus diasah. Program utama dari Kota Masa Depan ini mencakup tadi digitalisasi UMKM, meningkatkan visibilitas di aplikasi-aplikasi digital supaya para pengguna yang baru buka ini tahu ada siapa aja sih yang berjualan UMKM di kota ini. Dan juga kita melakukan pada pendampingan tadi melalui workshop ataupun pelatihan bersama mitra bisnis, pastinya juga dengan pemerintah, dan mengamplifikasikan semua cerita-cerita sukses yang bisa disiarkan, saling menyemangati dan menginspirasi. Dan beberapa tahun berjalan ini, Kota Masa Depan berkolaborasi dengan berbagai pemerintah daerah dalam bentuk penandatanganan MOU, kita percepatan digitalisasinya, dan juga kerjasama lain di berbagai macam kota. Dan ini makin lengkap karena adanya dukungan dari Kemenko, baik di bidang perekonomian, lalu juga Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Pemprov Sumatera Barat, Pemkot Padang, Apindo, dan Smesco. Jadi sekali lagi kolaborasinya sangat luar biasa. Di Padang ini sendiri, Grab sudah hadir sejak tahun 2017 dan sampai hari ini sudah ada ribuan mitra merchant kami dan mitra pengemudi yang bergabung dalam ekosistem Grab melayani para konsumen yang ada. Dan sejak dimulainya program Kota Masa Depan di Padang bulan Maret, ratusan merchant juga sudah terdigitalisasi. Ada pelatihan intensif khusus selama 3 bulan, berbagai topik mulai dari sertifikasi usaha, dasar-dasarnya marketing digital seperti apa, bikin konten yang menarik kayak apa secara digital, gimana memanfaatkan promonya dari Grab yang bisa menarik pelanggan, dan bagaimana tips-tips mengembangkan usaha. Kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu merchant dan udah punya 3 cabang, jualannya ayam geprek, dan masih punya cabang lagi di Jambi, mau ekspansi lagi di Pekanbaru. Jadi itu suatu bentuk kesuksesan yang nyata, saya dengar sendiri dari ownernya, dan itu cukup membanggakan juga. Kita kolaborasi dan berhasil. Dan hasilnya itu lebih dari 60% yang ikut ini sudah merasakan peningkatannya juga dalam waktu 3 bulan. Dan bahkan ada tadi beberapa yang meningkatkan lebih dari 10 kali lipat setelah ikuti pelatihan ini. Itu sangat luar biasa. Jadi ini merupakan bentuk nyata dari dukungan Grab untuk mewujudkan program pemerintah untuk mendigitalisasi 30 juta UMKM di tahun 2024. Ini sudah setengah tahun jalan ya. Dan melalui Kota Masa Depan ini, Grab ini percaya UMKM Indonesia, khususnya di Padang, bisa mendorong UMKM lebih jauh lagi untuk berkembang. Semua pencapaian ini pastinya tidak bisa dilakukan tanpa adanya kolaborasi, baik dengan Grab dan semua pihak yang pastinya ikut hadir di sini. Bapak Ibu semua dari jajaran pemerintahan yang sudah berkenan hadir dan para peserta pelatihan merchant-merchant yang luar biasa, itu semua tidak mungkin terjadi kalau tanpa adanya kolaborasi. Grab percaya masa depan ada di kota-kota kecil dan akan terus secara berkelanjutan berkontribusi mendukung UMKM di kota-kota kecil. Sebelum saya tutup, izinkan satu pantun lagi saya coba, tapi ini dengan bahasa Indonesia, semoga berkenan dan diterima dengan baik. Mohon cakepnya.
Pesen GrabCar ke Pariaman. Jangan lupa pesan GrabFood, makan daging rendangnya. Mari kolaborasi di kota masa depan, majukan UMKM untuk Padang, kota tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Richard Aditya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu semua sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Richard Aditya. Kenapa ya kalau Pak Richard Aditya udah kasih pantun, cakepnya lebih kenceng. Tahu aja cakep-cakep ya ibu-ibu ya, luar biasa. Oke, baik. Bapak Ibu juga seluruh tamu yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pengenalan dari UMKM di Kota Padang yang akan disampaikan oleh PJ Wali Kota Padang. Dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Yosef Riawan selaku pejabat sekretaris daerah Kota Padang. Kepada Bapak Yosef Riawan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kalah saya dengan Pak Richard, kayaknya tak siap untuk berbantu. Yang saya hormati Menteri Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Pak Riza Damanik dan juga Ibu Novieta sebagai Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro, dan yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM rekan kami Pak Dr. Endrizal. Dulu beliau ini di Kota Padang nih Pak Rizal, karena hebat dipromosikan ke provinsi. Kemudian yang kami hormati Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang pada kesempatan ini dihadiri oleh Pak Odi Salomo Maresa, analis perdagangan ahli media Direktorat PMSE dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan. Kemudian Ketua Umum DPP Apindo Sumatera Barat yang diwakili oleh Pak Muhammad Nazir. Kemudian Chief of Public Affairs Grab Indonesia Ibu Tirza Monusami. Kemudian Director of Government Affairs and Strategic Collaboration Grab Indonesia Bapak Uun Ainul Rafiq. Selamat datang pada kota tercinta Pak Uun. Kemudian Pak Director of West Territory Grab Indonesia Pak Richard Aditya. Selamat datang kepada Pak. Kemudian Head of GrabFood Jabodetabek West Territory Grab Indonesia Bapak Jody Leona Pratama. Selamat datang. Kemudian Kepala Dinas Koperasi Kota Padang Pak Fauzan beserta jajaran, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padang Pak Ferry Ervian. Kemudian kawan-kawan dari pimpinan OPD yang cukup banyak hadir atau yang mewakili. Kemudian Bapak Ibu Dunsana, para mitra merchant dari UMKM Kota Padang yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin atau hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur tidak kita ke hadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena masih diberi kesempatan
dan kesehatan yang kita dapat berkumpul di ruangan ini. Kemudian salawat salam kepada Junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pertama sekali Pak Menteri dan Bapak Ibu semua, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Penjabat Wali Kota Padang yang sedianya beliau benar-benar sangat berkeinginan sekali hadir di hadapan kita bersama untuk acara ini yang sangat luar biasa ini. Tapi karena kemarin ada hal mendadak yang harus beliau hadiri di Jakarta sebagai ada 3 wali kota terpilih yang sebagai narasumber dalam pengolahan sampah. Jadi beliau pada sore berangkat ke Jakarta. Mungkin dari Mbak Dita sudah memberikan informasi juga. Jadi kami menyampaikan permohonan beliau kepada Bapak Ibu kawan semua, pertama dari pihak Grab, dan beliau memerintahkan kami untuk mewakili beliau dalam acara ini. Pada kesempatan ini izinkan kami atas nama pemerintah Kota Padang menyampaikan terima kasih banyak kepada Grab Indonesia yang melalui Baun, Pak Richard dan jajaran semua yang ada di sini, karena memilih Kota Padang sebagai kota yang pertama untuk wilayah Sumatera ini di tahun 2024 ini sebagai kota masa depan dari program Grab Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Program ini sangat bermanfaat sekali untuk Kota Padang, dan kami juga merasa sekali lagi sangat terima kasih, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu semua, para pelaku UMKM benar-benar mendapatkan manfaat dan hasil yang positif untuk pengembangan usahanya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Dengan era digitalisasi seperti sekarang ini, kalau tidak mengikuti zaman, kita akan ketinggalan. Ini luar biasa kalau kita mengikuti brief atau apa, mungkin Bapak Ibu bersama-sama para pelaku UMKM, ini sangat mahal. Ini suatu yang dilaksanakan oleh Grab yang gratis lagi, luar biasa. Terima kasih Pak. Kadang-kadang kita sudah saya lihat tadi diskusi dengan Bapak dari Grab, ya dari UMKM kita, mungkin yang Bapak Ibu lihat tadi sudah mungkin dalam sisi promosi atau kemasan sudah luar biasa, tapi bagaimana memanage atau menciptakan atau katakanlah tadi gimana tuh dari sisi performnya gitu, di secara digital mungkin belum mengerti bagaimana dengan untuk mempromosikan, termasuk dari sisi fotografinya tadi, seperti yang tadi ada yang dari DB Foods sudah ekspor oriented, tapi mungkin masih banyak yang harus dilakukan supaya bisa bersaing dengan UMKM yang lainnya. Jadi Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat memang sangat berterima kasih sekali. Di Padang ini lebih kurang lebih dari 100.000 UMKM Pak Richard, Pak Bung, ya Pak Fauzan ya, Bu Dita. Jadi memang ini pas sekali kami pemerintah Kota Padang yang selama ini juga melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada para UMKM di Kota Padang ini, tapi akan sangat luar biasa sekali mungkin dengan adanya kolaborasi sebagaimana disampaikan oleh Pak Richard tadi dari stakeholder yang ada untuk memajukan UMKM di Kota Padang. Mungkin secara bagaimana Padang menjadi benar-benar terciptanya digitalisasi sebagaimana jadi tema dari kota masa depan ini dari Grab, itu berani digital. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu semua, para
pelaku UMKM. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Grab Indonesia ini benar-benar bermanfaat untuk kemajuan UMKM dan di Kota Padang, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan dari UMKM itu sendiri. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama pemerintah Kota Padang, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Grab yang telah mempercayakan atau menunjuk Kota Padang sebagai kota yang pertama di tahun 2020 dalam program Kota Masa Depan. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama arahan dari Gubernur Sumatera Barat. Dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Dr. M. Rizal MSI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat. Kepada Bapak Dr. M. Rizal MSI dipersilakan. Pagi hari memetik buah mangga ranun segar di tangan. Jadi kalau ranun dipegang di tangan segar. Terima kasih kata Pak Gubernur sudah diundang di acara yang luar biasa. Program digitalisasi yang penuh harapan. Bapak dan Ibu, sebelum saya membacakan sambutan daripada Pak Gubernur, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Gubernur dan kepada kita semuanya karena Pak Gubernur jam 1 siang ada acara di Jakarta, sudah beliau berangkat jam 10 tadi. Untuk itu permohonan maaf Pak Gubernur kepada kita semuanya. Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak M. Rizal Damanik, staf ahli. Selanjutnya yang kami hormati Pak PJ Wali Kota Padang yang saat ini diwakili oleh Pak Yosef. Kenapa saya tidak menyebutkan PJ? Karena Pak Yosef juga dulu calon jadi Sekda, tapi belum jadi. Selanjutnya mitra kami, Kadis Koperasi Kota Padang, kemudian lembaga-lembaga ekonomi diantaranya Apindo, saat ini hadir Pak Nazif. Kemudian mau juga Pak Roni dari Kementerian Perdagangan. Selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu para UMKM yang kami banggakan. Tentunya pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana UMKM di Kota Padang khususnya sekitar 150.000 yang tercatat dalam data KUMKM baru 111.000, masih ada data tambahannya. Ini adalah bagian terbesar dari penduduk Kota Padang yang usahanya berada di UMKM. Selawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga beliau memberikan syafaat buat kita semua. Pak Riza yang kami hormati, Sumatera Barat sudah mencanangkan namanya mencetak 100.000 entrepreneur. Alhamdulillah akhir 2023 ini sudah 112.558 UMKM yang menjadi entrepreneur. Berasal dari mana? Berasal dari milenial entrepreneur, yaitu dari mahasiswa dan SMK, kemudian berasal dari kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Khusus kota, kita mau jadikan 34 orang yang nagari 34 orang dan kota 25 orang jadi pada tahun 2023
26 akhir. Artinya kita betul-betul ingin menyiapkan pada kota masa depan. Kota masa depan ini beriringan sekali dengan program Provinsi Sumatera Barat, berani digitalisasi bersama pemerintah Kota Padang. Tentunya Provinsi Sumatera Barat akan membackup bagaimana Kota Padang betul-betul melaksanakan digitalisasi bersama-sama untuk masa yang akan datang dan masa-masa sebelum ini. Selanjutnya, bagaimana UMKM ini kita wujudkan melalui program Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada siapa saja oleh 16 OPD di bawah koordinasi Dinas Koperasi dan UKM dan organisasi-organisasi, misalnya PHRI, APindo, IPMI, kemudian bermacam-macam organisasi yang ada, saling bahu-membahu mewujudkan bagaimana masa depan UMKM itu sendiri. Kemudian dari data yang sudah ada 112.000 yang saya sampaikan tadi, itu kami verifikasi. Lalu kebutuhannya apa? Nah, inilah kita kerjasama. Kebutuhannya apa? Model pelatihannya juga apa? Maka kita berharap Grab tidak hanya tahun ini, tapi tahun-tahun berikutnya ingin mengembangkan lebih baik lagi. Sehingga target kita UMKM yang katakanlah sekitar 10 juta penghasilnya per bulan atau 120 juta per tahunnya, harapan kita yang 100.000 yang saya sebutkan tadi 5 tahun yang akan datang itu pendapatannya sekitar 100 orang, 2,1 miliar. Ini target yang kita harapkan di yang warna merah tersebut. Untuk ini kita butuh kolaborasi secara bersama mewujudkan pelatihan bertingkat. Dan alhamdulillah Grab saat ini membuktikan bahwa program mencetak 100.000 ini juga diambil oleh Grab. Khusus Kota Padang, kita sudah melakukan pelatihan sebanyak 7.000 orang lebih, 7.000 UMKM. Secara bertahap akan kita jadikan ini semuanya. Untuk itu, sekali lagi, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kita akan menyiapkan itu. Selanjutnya, UMKM pada tahap awal pasti perjalanannya sedikit tersiok-siok. Maka melalui pelatihan yang bertingkat yang saya sebutkan tadi, yang pertama bagaimana kualitas produk dari UMKM itu sendiri kita dorong melalui pelatihan. Kemudian selanjutnya dari kualitas UMKM itu sendiri bagaimana packagingnya kita jadikan yang terbaik, sehingga ada istilah mendesir darah konsumen melihat para produk yang dihasilkan oleh UMKM, sehingga masyarakat atau yang berkeinginan tentu bisa membeli produk-produk tersebut. Selanjutnya dari desain tersebut kita arahkan bagaimana marketingnya. Artinya di sini adalah bagaimana marketingnya, baik dengan langsung maupun dengan sistem online. Sekali lagi, Grab digitalisasi mempersiapkan Kota Padang menjadi kota masa depan melalui digitalisasi. Ini jelas programnya sendiri sama betul dengan program provinsi. Terakhir, karena ada ekspansi usaha, kita dorong bagaimana permodalan, baik melalui KUR maupun provinsi sedang kembangkan sekarang namanya SIMAMA, solusi mengatasi masalah keuangan. Kota Padang juga telah mengembangkan itu, bergerak dengan usaha mikro. Sementara di provinsi bergerak di usaha kecil. Ada uang 6,5 miliar tahun ini yang disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk mensubsidi para usaha kecil agar dia permodalannya dapat terjamin. 1 tahun permodalan dari usaha kecil tersebut bunganya atau bagi hasilnya akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sekali lagi, jika kita beriring sejalan, tentunya ini yang kita harapkan betul, baik dari pemerintah, ada 16 OPD, dari organisasi, dari bermacam-macam termasuk dari pusat. Pak Riza, insya Allah gambaran ini
akan menjadi cita-cita kita. Entah. Nah, inilah mungkin harapan kita. Ini ada UMKM yang kita kan. 2029 dia sudah pakai dolar. Kenapa? Karena Kementerian Koperasi melalui Deputi Kewirausahaan dan Usaha Mikro saling mendorong dengan provinsi dan Kota Padang. Ya Pak Kadis, dengan Kota Padang, maka UMKM kita 2029 sudah seperti ini. Aplaus dulu. Siapa orangnya ini? Kan berdiri sebentar supaya nampak Pak Aliza. Ini Pak di belakang ini dia. Dolar ini tidak mungkin terwujud kalau kita tidak berkolaborasi. Maka peran Kota Padang, peran Grab sangat memungkinkan sekali. Sangat memungkinkan sekali bagaimana UMKM kita seperti gambar ini. Selanjutnya, tentunya ada keberanian yang kesungguhan. Sumatera Barat punya target 100.000, kemudian Kota Padang sudah hampir sama juga dengan itu, mungkin 20% dan sekitar 20.000 Kota Padang menjadikan seperti gambar UMKM kita yang ada seperti ini. Selanjutnya UMKM kita mau kita kembangkan terus. Ini dia. Sabar. Terus. Ini ya. Jadi ada Pertamina Power makin berminyak. Inilah UMKM kita. Rumahnya minimal seperti inilah. Dolarnya sudah ada. Aplaus buat UMKM kita. Kenapa ini bisa balik atas? Kenapa ini bisa terus? Ini dia. Ada 593.000 UMKM. Ada 100 program entrepreneur, berarti sekitar 600 ribuan atau sekitar mendekati 700.000. Ini akan kita targetkan melalui pendampingan yang bertingkat. Di Kota Padang ada pendamping, juga ada pendamping dari pusat, dari kementerian yang disiapkan, provinsi juga. Jadi kami ingin berkolaborasi Pak untuk mewujudkan UMKM yang seperti gambar ini. Di samping itu juga ada 42 lembaga sertifikasi halal dan banyak lagi tenaga pendamping halal di tingkat lapangan supaya cita-cita 17 Oktober 2024 ini seluruh produk UMKM bisa menjadi produk yang sudah tersertifikasi halal, baik self-declare maupun reguler. Lanjut Pak. Lanjut. Terima kasih kata Pak Gubernur kalau kita bersama. Tapi kalau nggak bersama nggak jadi dia Pak. Sekali lagi kami mengucapkan dari provinsi kepada kementerian, kepada dinas yang ada di Kota Padang yang dimiliasi oleh Dinas Koperasi dan UKM, dan kepada kita semuanya, insya Allah kota masa depan berani digital akan terwujud dan telah terwujud di Kota Padang melalui bahu membahu. Apalagi saya berasal dari Kota Padang itu sendiri. Karena ini semangat Pak Gubernur, kasih bantuan satu. Tadi sudah. Jalan-jalan ke pasar tradisional. Kenapa pasar tradisional Pak? Karena di Dinas Perdagangan sendiri ini masih diolah pasar raya dan pasar pembantu. Jangan lupa membeli ketumbar, karena memang ketumbar ini sering dibeli oleh mak-mak yang ada di Kota Padang. Kota Padang sebagai pelopor digital, semoga daerah lain jadi tertular. Kayaknya sebutan Pak Gubernur sudah cukup, maka saya akhiri Pak. Terima kasih buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena habis ini kita berdua akan mengajak ketiga represent pilihan ini untuk berbagi cerita, berbagi kisah inspiratif, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Tapi bukan saya mengundang Pak Richard, monggo silakan langsung ya. Terima kasih buat perkenalan dan bincang-bincangnya singkat. Jadi
Dan nanti yang saya undang ini sebenarnya mewakilkan semua para mitra yang sudah ikutan Kota Masa Depan dan bisa hadir di sini. Siap. Jadi izin nih saya undang dulu yang pertama perwakilannya. Untuk pertama Niko Gantinho, Pulau Karam dengan ownernya sendiri Bapak Irwan. Oke, boleh dengan hadir Pak. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia. Lalu yang kedua perwakilannya untuk merchant kebab darah Syawarma yang diwakilkan oleh Bapak Hafiz sebagai owner juga. Siapa? Silakan. Agak lebih kecil dong tepuk tangannya. Oke. Selamat datang Bapak. Lalu mungkin yang ketiga saya izin mengundang juga dari merchant teras kelapa dan bakso Solo Raya Bandar Terus dengan ownernya sendiri Bapak Nana. Selamat siang Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Pak, aku mau salam loh Pak. Siapa tahu ada besok. Pak, aku mau salam Pak. Dianya belum. Salam menang. Salam ke wajah saya, kalau saya ke bakso Bapak boleh saya gratiskan. Oke, siap. Monggo Pak, silakan. Santai aja nih Bapak-bapak, terima kasih waktunya. Mungkin di sini bisa mengenalkan dirinya lagi lebih jelas mungkin. Jadi mungkin udah berapa lama usahanya dan apa yang bikin tertarik bergabung di Kota Masa Depan program pelatihannya. Mungkin dua hal itu dulu. Silakan mungkin dari Pak Irwan. Selamat pagi menjelang siang. Nama saya Irwan. Saya owner dari Estudianto Gantinho di Pulau Karam, di Jalan Pulau Karam. Saya tertarik bergabung dengan program masa depan Kota Masa Depan keren ini karena ke depannya ini kan online ini cukup menjanjikan gitu. Kita kalau kita nggak bergabung dengan online pasti akan bisa ketinggalan zaman gitu. Nah, saya tertarik bergabung. Terima kasih Pak. Bapak usaha ini sejak tahun berapa Pak? Saya usaha ini sejak tahun 1986. Wow, tepuk tangan dong. Biasa. Untuk sustain berkesinambungan itu pencapaian yang sangat luar biasa Pak. Terima kasih Pak Irwan. Mungkin berikutnya kita dengar juga dari Bapak Hafiz nih. Ternyata visualnya ada loh Pak Richard. Nah ini dia. Bisa dilihat. Story-nya di mana, menu-menu terbaiknya bisa dilihat. Jadi inilah ya Bapak Ibu ya. Sabar ya. Nah yang kedua mau dengar juga nih dari yang kebab darah Syawarma. Kita sejak awal. Kenapa tertarik? Perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya owner sekaligus penerus pengusaha dari kebab darah. Kalau misalkan Bapak dan Ibu tahu, mungkin kita itu sebenarnya sudah lama dari 2007. Saya mungkin generasi kedua. Nah, itu kita kenapa tertarik untuk program Kota Masa Depan? Karena saya sendiri mungkin masih yang termasuk Gen Z ya. Kenanya paham betul kalau misalkan future dari bisnis, apalagi kuliner yang fokus di take away seperti saya, itu sangat punya potensi lah untuk digitalisasi. Makanya kita tertarik untuk ikut program. Terima kasih Pak Hafiz untuk perkenalan. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih juga luar biasa. Hyper lokal sekali ya dengan warnanya khas. Mentereng ya. Betul. Mungkin yang ketiga nih, mungkin kita dengar sama-sama juga dari Pak Nana. Monggo Pak, silakan sejak kapan mulai bisnisnya dan kenapa tertarik juga. Terima kasih Pak Nana. Perkenalkan dulu, mungkin saya owner dari Teras Kelapa. Kami berdiri sudah dari tahun 2011 Pak. Ya. Itu menu khasnya kelapa dari kelapa dan bakso. Jadi kelapa ini adalah salah satu yang dihasilkan di Sumatera Barat, khususnya di Kota Pariaman. Makanya kita mengembangkan produk di bidang kelapa. Mungkin kami baru Pak di usaha ini, cuma alhamdulillah untuk tahun 2024 kemarin Teras Kelapa mendapat peringkat pertama sebagai best seller untuk di ekspor.
fakta menariknya ya Pak Ican ya. Kalau ke bakso kelapa beliau itu ya Pak, ya, kalau lewat jamnya aja udah sold out, udah habis ramenya. By the way, saya pelanggan dari bapak-bapak. Oh ya, Terima kasih. Ingat-ingat lagi wajah saya ya Pak ya. Tadi mungkin saya sampaikan juga ini kalau Pak Hafiz tadi di kebabnya ini, yang saya dapat informasinya peningkatan penjualan juga luar biasa ya Pak ya. Boleh diceritain sedikit Pak gimana? Jadi kalau misalkan ditarik, saya itu sebenarnya baru mulai terjun langsung di 2020 pas COVID. Nah, kebab darah ini sebenarnya bisnisnya tipikal food street. Kalau misalkan Bapak sama Ibu tahu yang gerobakan-gerobakan. Jadi kalau kita kan bisnis gerobakan itu kan nggak ada dine-in. Waktu COVID kita kalau yang bungkus-bungkus ini pasti maju lah. Jadi 2020-2021 kita justru fokus pengembangan cabang. Nah, masuklah kita juga pendaftaran titik baru di Grab, dan kita itu sebenarnya agak kurang nggak waktu itu, bahkan minta data aja, kita kasih data karyawan kayak gitu. jadi Salah-salah juga ya. iya betul. Waktu 2023 mulai penurunan omset offline, kita itu tuh sempat bahkan mau nutup rencana ada 5 gerai. Karena memang offline itu tuh untuk bisnis takeaway nggak berhasil. Akhirnya di 2024 kita coba fokus untuk mengatur masalah online. Dan itu tuh akhirnya kerasa, dari 5 itu yang udah tertutup 1. 4 ini alhamdulillah masih bisa kita pertahankan untuk dia berprofit lah. Jadi akhirnya dengan bekerja sama dengan Kota Masa Depan dari Grab sendiri, kita juga punya potensi untuk mempertahankan bisnis kita sebenarnya. Wah, luar biasa. Kalau saya dengar singkat, jadi ada tantangannya dulu, ada kesulitannya, ada yang salah juga. Tapi tadi justru fighting spiritnya untuk berusaha lagi, fokus ya, dan akhirnya melalui digital malah bisa berkembang lebih maju lagi ya. Luar biasa. Terima kasih. Mungkin saya juga mau tanya nih kalau buat Pak Irwan nih. Pak Irwan ini kan tadi salah satu kuliner Padang ini juga sangat localized nih Pak untuk yang studianya. Terus mungkin boleh nggak Pak share tips-tipsnya apa sih supaya merchant-merchant yang lain ini belajar cara bersaing dengan segala pengembangan inovasinya kuliner yang ada sekarang nih Pak. Silakan Pak. Tipsnya apa nih? Tipsnya sebenarnya sih cukup sederhana ya, karena kita mempertahankan rasa gitu, dan juga pelayanan itu kalau ada kita ajarin tuh sama karyawan, kalau ada pelanggan yang komplain misalnya, kan kadang-kadang kita ada base-nya itu ada, kalau durian ini kalau di ruang terbuka lama itu rasanya malah berubah jadi masak. Jadi kita pelayanan, kita bilang jangan kita tamu itu jangan dilawan lagi, kita terima masukannya. Jadi mereka tuh, apalagi di zaman medsos ini kan cepat viral kalau kita begini kan, ya maka itu kita tetap fokus, kita ramah gitu melayani tamu. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi nih buat Pak Irwan. Jadi salah satu kuncinya di sini mendengarkan masukan ya, rendah hati untuk mendengar masukan dan memperbaiki juga Pak ya, untuk memastikan inovasinya nggak kalah sama yang lain. Nah mungkin tanya lagi nih yang tadi ya, mungkin Pak Nanang yang usahanya tadi kelapa sama bakso. Iya Pak. Kalau saya boleh tanya nih, kalau dari Bapak tipsnya apa ya Pak ya untuk terutama bagi yang baru nih, bagi yang baru merintis usaha supaya juga produknya makin disukai banyak orang. Oke Pak, mungkin untuk berbagi juga kepada teman-teman UMKM. Jadi kita yang UMKM yang baru nih Pak, jangan takut sama yang lecet-lecet. Sama yang lecet. Ini seru ini kalau ya ada persaingan juga ya. Betul. Kita jangan juga takut dengan yang legend. Biar yang legend mempertahankan, kita yang menyerang. Jadi mungkin kita juga berbagi sedikit pertanyaan tadi, tipsnya seperti apa. Yang pertama memang kalau kita pendatang baru mungkin harus punya produk yang autentik. Iya, maksudnya benar-benar produk itu dikenal ini khasnya di kedai mana gitu, dari outlet mana, ini berarti ciri-ciri khasnya harus kita tonjolkan. Itu dari produk kita. Kemudian untuk pengembangan dari pemasaran, supaya karena kita baru tentu harus dikenalkan dulu Pak, supaya teman-teman atau masyarakat tahu produk kita seperti apa. Kita harus bangun, yaitu tadi berani digital.
Nah, harus tetap berada digital. Artinya kita ikuti semua aplikasi yang ada, kita ikut serta dalam aplikasi kayak Grab, Merchant, kemudian yang aplikasi yang lain, GoFood, Shopee juga harus ikut. Seterusnya mungkin kita juga harus aktif di media sosial, Pak. Ya, kita harus berani, harus pede untuk mengenalkan produk kita di platform kayak di TikTok, Instagram, atau di Facebook. Nah, itu salah satu triknya supaya produk atau pendatang baru ini cepat untuk bisa dikenali di masyarakat. Oke, terima kasih Pak. Ini tepuk tangan juga nih. Ini masukannya tadi kalau saya lihat pertama dulu sebagai pemain baru jangan takut dulu ya Pak ya. Terus harus tetap relevan, aktif sosial medianya, tahu apa yang diperluin, gimana mempromosikannya dengan berbagai macam cara. Otentik tadi juga penting. Jangan cuma tiru-tiru aja ya Pak ya. Harus punya value yang berbeda. Mungkin pertanyaan terakhir kembali ke Pak Hafiz ya. Selama mengikuti program Kota Masa Depan ini, pelajaran yang mana yang course yang mana yang menarik dan cukup berkesan buat Pak Hafiz? Oke, kalau sama saya itu tuh sebenarnya pelajaran yang paling menarik yang memang benar-benar bisa diaplikasikan sama teman-teman itu masalah pengolahan data. Pengolahan data? Iya. Jadi sebenarnya kan di aplikasi Grab sendiri ada data tentang pengguna yang kembali, pengguna aktif, pengguna. Ibaratnya ini bisa jadi patokan kita untuk berkembang sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman banyak pelanggan yang kembali, itu kan sebenarnya misalkan udah jualan nih, orang dia suka akhirnya dia beli lagi. Akhirnya data itu tuh selalu kita olah untuk kita perjuangkan. Oke, kita nyerang nih promo, tapi yang lama-lama jangan sampai hilang. Jadi pengguna aktif kita jaga, pengguna baru juga kita push. Wow. Ini next level ini, insight-nya ini luar biasa. Ini nggak banyak yang sadar bahwa data ini bisa sangat membantu. Tidak hanya mengetahui, tapi yang saya nangkep adalah bahkan promonya sudah bisa ditargetkan ke segmen yang benar. Tidak hanya satu promo untuk semua, gitu ya dengan data-data tadi ya. Senang banget nih Pak, di belajarnya lumayan berdampak dan bisa dimanfaatkan langsung. Nah, terima kasih banyak Pak Hafiz buat masukannya. Jadi mungkin kalau ini sekilas mendengarkan perwakilan dari para merchant yang hadir siang ini, mungkin tadi ingat beberapa keywordsnya yang mulai dari gaya jual, jangan takut, otentik, data juga harus dipergunakan. Lalu tadi dari Pak Irwan juga terus mau berinovasi, dengar masukan lagi. Jadi itu hal-hal yang saya percaya terus dikembangkan dan dilakukan sama segenap UMKM yang ada. Saya harap sharing singkat siang ini bisa bermanfaat juga bagi para perwakilan UMKM dan nantinya melalui aplikasi Grab kolaborasinya bisa terus digelarkan. Nah, tapi saya juga belum selesai nih. Sebenarnya ada satu lagi yang spesial yang mau saya undang. Apa tuh Pak? Ini sepertinya pembinanya yang rajin ikut dari awal bersama-sama dengan Kota Masa Depan. Perwakilan kita, perwakilan dari pemerintah, Bapak Kadiskop UKM yang sudah hadir sejak pertama kali pelatihan UMKM Grab Merchant dilaksanakan. Saya mau undang dengan hormat Bapak Fauzan. Saya persilahkan. Monggo Pak. Notis melakukan stop UKM Padang. Jadi hari pertama beliau ada terus ya Pak ya? Betul. Wah, mendampingi luar biasa. Selamat siang Pak, selamat datang. Terima kasih. Luar biasa semangatnya Pak Fauzan. Terima kasih Pak. Boleh bergabung Pak? Terima kasih loh Pak Fauzan. Mari kita sama-sama Pak. Ya, ya. Mungkin di sini kita mau dengar juga sebenarnya dari Bapak melihat journey-nya perjalanan UMKM dengan adanya program ini. Menurut Bapak, pendapat Bapak bagaimana sih melihat perkembangan merchant-merchant khususnya di Kota Padang ini ya? Terutama dari sisi kolaborasi untuk majukan UMKM. Silakan Pak. Terima kasih Pak Nikan. Izin Pak Sawali, Pak Gubernur, Pak Wali. Jadi pertama-tama kami dari Dinas Koperasi UMKM mewakili Pemkab Padang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Grab Indonesia yang telah menjadikan Kota Padang sebagai launching Kota Masa Depan di batch kelima di pertama kali di Sumatera.
Dan alhamdulillah kita telah melahirkan lebih kurang 100 lebih ya Pak. 100 lebih merchant Grab baru yang kita saring dari beberapa tahap pelatihan yang sebagian ada di hadapan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah serius mengikuti pelatihan Grab dan dapat bergabung dalam platform Grab sehingga dapat menjual produknya lebih jauh lagi dari batas wilayah. Jadi Pak Richard, profil dari UMKM sebagian besar ini terlepas dari yang sudah sukses ini. Pertama, mereka terbatas dari modal, udah pasti terbatas modal. Mereka terbatas dari tempat berusahanya. Tidak semuanya berkesempatan untuk menjual produknya di lokasi-lokasi yang strategis. Sebagian dari produk mereka itu dijual di rumah-rumah. Mereka produk rumahan, bikin rumah, jual rumah. Mereka juga tentu akses pasar, Pak Richard. Jadi dengan profil-profil UMKM yang ada di Kota Padang, sementara mereka punya keunggulan adalah salah satu kuliner ini sepertinya sudah menjadi anugerah tersendiri bagi masyarakat Kota Padang. Mungkin tanpa perlu belajar banyak, mereka sudah bisa menghasilkan makanan yang enak, macam. Dan ini dilakukan sebagian besar oleh ibu-ibu, Pak. Jadi ini sangat cocok dengan profil kita yang ada di Padang. Ibu-ibu tidak perlu pergi berjualan keluar dari rumahnya, masih bisa menjaga rumah, anak dan segala macam, dan tetap berjualan dan tetap menghasilkan, memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu, para pejuang ekonomi keluarga yang ada pada Bapak. Jadi ini tentu yang paling cocok metode berjualan mereka adalah digitalisasi. Dan ini sejalan dengan konsep baik dari Kementerian, Provinsi dan juga Kota Padang, dan tentu dibantu dengan seluruh stakeholder yang ada semua, Pak. Grab termasuk dari instansi Bank Indonesia segala itu sekarang mereka arahnya digitalisasi. Kami adalah cara yang paling cepat, paling tepat dan paling murah bagi UMKM untuk segera meningkatkan omsetnya. Mungkin demikian sebentar Pak. Luar biasa Pak Fauzan, terima kasih banyak buat pesannya, sangat bermanfaat dan semoga berfaedah juga nih buat semuanya. Tapi satu lagi yang nggak ketinggalan, nggak kalah penting nih yang perlu kita dengar juga nih. Saya mau mengundang dengan hormat Bapak Risa Damanik selaku staf ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UMKM juga untuk boleh maju sama-sama kita mau dengar nih kira-kira Pak. Wah, maaf, terima kasih Pak. Boleh kita berikan tepuk tangan kembali meriah untuk Bapak yang Risa Damani. Selamat bergabung Bapak. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bapak Riza. Jadi ini gak afdol nih. Setelah melihat semuanya, tadi mendengar yang disampaikan Pak Fauzan juga, mungkin boleh Pak pesan-pesannya Bapak juga untuk UMKM dan bagaimana kolaborasi yang harus kita lakukan ke depannya Pak. Baik, terima kasih Pak Richard. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya nggak bisa pantun Bapak Ibu, ya, tapi saya sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Kota Padang, ya, nanti Pak Kadis, Pak Sekda, dengan teman-teman di Grab. Kami mengikuti kebetulan sejak awal nih diskusinya dengan Pak Menteri. Jadi sedianya Bapak Ibu pelaku-pelaku UMKM, Pak Menteri itu biasanya hadir dalam tiap-tiap pertemuan yang semacam ini. Ya. Tapi kali ini karena ada satu dan lain hal, beliau tidak dapat hadir dan menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Sebagai pelaku-pelaku UMKM harus semakin semangat, ya, semakin maju, dan nggak hanya kotanya yang akan bukan hanya kota masa depan, gitu ya, tapi juga kota masa depan ini diisi oleh pelaku-pelaku UMKM yang unggul-unggul. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu pelaku UMKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama itu, kalau kita lihat dalam perkembangan hari ini, ya, kita patut bersyukur Indonesia itu punya
infrastruktur digital yang semakin lengkap dan semakin baik. Ya. Nah, infrastruktur digital ini kalau kita tidak manfaatkan mubazir, ya. Kalau kita manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya tidak produktif juga mubazir, maka kami memberikan apresiasi kepada Grab Indonesia dan juga teman-teman pelaku UMKM yang jumlahnya sekarang terus berkembang. Tadi Pak Richard menyampaikan terus berkembang jumlahnya. Ini menandakan bahwa infrastruktur digital kita itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Ya, ini kita berikan plus ya kepada kita semua, terutama pelaku UMKM yang ada di sini. Nah, yang kedua, tentu kalau saya lihat tadi pagi itu saya jalan dari depan sampai ke dalam, sebagian besar ini kekuatan kita ada di kuliner. Udah bener ya. Kalau di Jakarta itu ya, jadi saya kasih pengalaman pribadi saya. Ya. Tahun 2000-an pertengahan, ya, saya ada pertemuan climate change di Denmark. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih tahan saya nggak makan nasi padang, masih tahan. Begitu hari keempat ada teman saya datang dari Jakarta mau pergi ke Denmark, karena waktu itu perundingan climate change itu lama, panjang sekali waktu. Nah, lalu pesan saya pertama kepada yang bersangkutan adalah tolong pergi di depan kantor itu ada rumah makan Padang, nasinya dipisahkan ya, supaya jangan basi dan dibawa kayak Eropa. Saya ingat waktu itu musim dingin, ya musim dingin. Jadi saya sudah sampai di Denmark pun, saya harus pergi ke tempat dia, ya melewati cuaca yang sangat ekstrim itu. Tapi nggak apa-apa, demi nasi Padang pun saya kejar. Apa yang saya ingin sampaikan, bahwa mungkin hal-hal ekonomi lain ya, di sektor-sektor lain itu bisa dikopi oleh negara-negara lain. Tapi kalau kuliner ini soal rasa, soal lidah, soal tradisi, ada juga imajinasi kita masa lalu nih, yang nggak bisa digantikan. Ya. Jadi ada nostalgia masa lalu, ada ciri seorang ibu atau makanan kita yang memang punya sejarah dengan kita, ya, yang dituangkan ke dalam menu makanan itu, yang nggak bisa digantikan. Seperti saya tadi katakan, ya, saya nyoba makan nasi Padang yang ada di Belanda, nggak persis sama tuh dengan nasi Padang yang ada di sini. Ya, ada warung Padang di Belanda, nah, ada warung Padang yang di Hong Kong juga ada. Tapi itu ternyata nggak hanya sekedar urusan rendangnya, tapi ada mungkin cara menyajikannya itu berbeda, ya. Ada cara menyapanya yang berbeda dan seterusnya. Itulah kenapa walaupun di Denmark saya belinya dari Mampang di Jakarta sana gitu makanya gitu ya. Nah, ini yang saya kira bagus diseriusi Bapak Ibu sekalian dengan adanya Grab. Mudah-mudahan nanti ke depan ya, ketika kita ingin makan sesuatu, ya, digitalisasi itu bisa menjawab langsung dari orang yang kita pilih, ya, dari uni apa, gitu, ya, dari ajo apa, gitu, ya, makan teh talua dari ini khusus spesifik, gitu. Yang itu nggak bisa digantikan. Jadi saya kira sudah benar bersungguh-sungguh dengan usaha ini, kuliner ini. Dan kita gunakan infrastruktur digital kita untuk mendekatkan kita, konsumennya semakin dekat dengan pembelinya semakin presisi, ya, pedagangnya, ya, produsennya itu juga semakin mendapatkan pasar yang lebih luas tanpa harus nyewa ruko, gitu. Ya, ini manfaat yang harus juga kita gunakan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pemerintah telah menyiapkan PP 7 tahun 2021. Tentang kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM dan operasi, ya, yang harus ini PP ini adalah afirmasi yang disiapkan pemerintah, yang disiapkan oleh Presiden untuk pelaku-pelaku UMKM kita. Apa saja afirmasinya? Ya, salah satunya kaitannya dengan urusan pembiayaan misalnya, ya, yang kaitannya dengan legalitas, kemudahan-kemudahan. Kalau Bapak Ibu mau dapat sertifikasi halal, kalau mau dapat nomor induk berusaha dan seterusnya, ya.
Yang ketiga, kalau mau mendapatkan kemitraan-kemitraan, ya, ada 9 jenis kemitraan di situ dalam PP 7 itu. Lalu yang keempat, kalau mau masuk ikuti pelatihan-pelatihan yang relevan. Ya, kalau mau mendapat perlindungan legalitas, ya, hukum dan seterusnya. Saya kira ada sejumlah itu. Saya sangat menyarankan kalau tiap-tiap pelaku UMKM, Bapak Ibu sekalian, PP ini dipegang aja. Ya, PP 7 tahun 2021. Kalau misalnya kesulitan dapat modal, nah baca. Kira-kira apa sih yang sudah dilindungi untuk mendapatkan akses modal? Kalau tiba-tiba ada masalah hukum, kira-kira apa ya harus dilakukan dalam kerangka untuk mendapatkan perlindungan secara gratis? Ada di dalam PP 7 tahun 2021. Bahkan kalau kita mau jualan di tempat umum, ya, atau ingin mendapatkan akses pasar, 40% belanja pemerintah untuk membeli produk-produk UMKM. Itu juga harus dimanfaatkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin infrastruktur digital kita yang Bapak Ibu sudah ikuti sekarang ini, sudah manfaatkan sekarang ini, dioptimalkan juga untuk mendapatkan layanan-layanan kemudahan-kemudahan itu. Ya, saya kira teman-teman di Grab juga sudah aware dengan ini. Dalam inisiatif-inisiatif pelatihannya juga bisa diikutkan, kan tentunya, sehingga nanti mereka bisa mendapatkan nomor induk berusaha. Mereka bisa mendapatkan sertifikasi halal atau mungkin nanti kaitannya dengan kalau mau izin edar dan seterusnya. Jadi bersama kami Bu, ada Bu Sesdep tuh di depan tuh, bisa silakan berdiri Bu. Nah ini Bu Sesdep ini Bu Novi ya, yang selalu lincah, gesit nih Bu. Jadi kalau nanti misalnya ada hal-hal yang sifatnya teknis yang kaitannya dengan pengembangan usaha mikro kita, ya ada Bu Novi. Luar biasa, ini masukan pesan-pesannya sangat powerful. Dukungannya tidak hanya kolaborasi digital, tapi dari pemerintah, peraturan PP-nya semua lengkap ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Richard, untuk Pak Riza Damani dan juga Pak Maulid, juga pelaku UMKM yang hadir. Mungkin sebelum kita ke acara berikutnya, ada satu benang merah yang bisa saya ambil pelajaran secara pribadi dari ketiga orang yang luar biasa ini, dan juga seperti juga untuk Bapak Ibu pelaku UMKM hari ini, baik itu pendatang baru, baik itu pelaku usaha yang sudah legendaris. Satu yang saya bisa belajar dari beliau-beliau ini, mau menjadi gelas kosong setiap hari. Jadi mau mengupgrade diri, mau terus naik kelas, mau terus belajar, tidak hanya dari anak muda, tidak hanya dari orang senior, tapi dari siapapun, termasuk mau untuk mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti digitalisasi dari Grab Indonesia. Tepuk tangan lagi dong untuk kita semua, luar biasa. Baik, sebelumnya jangan kemana-mana Bapak-Bapak semuanya, kita akan ada penyerahan sertifikat. Tentunya akan ada penyerahan sertifikat kepada teman-teman UMKM yang sudah berbagi cerita bersama kita di siang hari ini. Kapten S. Durian Isco Gantiño. Siapa di sini yang kalau yang sudah pasti ada yang suka itu lagi siapa? Masih semua yang suka. Baik, berikutnya Bapak Ustaz izin berkenan untuk menyerahkan sertifikat kepada Kebab Darah Syawarma. Ini teman-teman kantor saya yang banyak langganan ini terus hampir setiap hari shawarma. Oke, luar biasa. Izin Bapak, belakang kamera Pak. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Berikutnya sepertinya Pak Riza Damani harus datang ke kelapa beliau ini Pak, dan juga ini estafet langsung dari Batok. Oh ya, sudah dihadirkan hari ini ya. Dan juga bakso Solo Raya. Silakan Pak Riza Damani. Kayaknya kalau di sana lebih berasa. 1, 2. 1, 2. 3. Sekali lagi boleh kita